Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramkadin Maulente selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Tiga tahun berjalan, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan memasuki babak yang baru. Setelah desakan tak henti dari masyarakat agar kasus ini dituntaskan, 2 terduga pelaku penyiraman ditangkap dan disidangkan. Dalam sidang terakhir beberapa waktu yang lalu, jaksa penuntut umum menuntut kedua pelaku dengan hukuman 1 tahun penjara yang kemudian memantik beragam reaksi dari publik dan juga KPK tentunya. Dalam episode Bincang Kanal kali ini, saya Panji Pragiwaksono akan mencoba menggali apa yang tengah dirasakan oleh Novel Baswedan saat ini tentunya, dan bagaimana Novel menggambarkan perjuangan pemberantasan korupsi dari sudut pandangnya. Hari ini saya datang bertamu untuk berbincang dengan seorang teman yang kalau saya lihat-lihat sih rada kurusan nih belakangan ini. Saya pikir karena tim kesayangannya Chelsea lagi merana di Liga Inggris, ternyata mengurangi nasi putih dan gula. Apa kabar Mas Novel Baswedan? Baik, alhamdulillah Mas Panji. Benar mengurangi nasi putih dan gula? Iya, kita sudah mulai tua nih jaga kesehatan. Kita, sorry. Saya masih angkatan kekinian. Sorry Mas Novel. Oke. Saya ini gini-gini nih nongkrongnya di M-Block loh saya loh. Oh iya. Kalau Mas Novel kan di Esa Genangku. Esa Ngokan. Ih, zaman dulu banget. Ngomong-ngomong Mas Novel, kelahiran tahun berapa sih? Aku nggak benar-benar tahu deh. Saya kelahiran 77. Itu beda 2 tahun berarti. Berarti kita masih satu generasi. Iya dong. Kecil remajanya di mana? Saya di Semarang. Oh, remajanya di Semarang. Di Semarang. Oke. Di Semarang masa-masa remaja tuh pergaulannya seperti apa? Pertongkrongannya? Saya itu waktu mulai kelas 3 SMP sudah mulai kerja. Jadi nongkrongnya agak beda. SMA pun saya punya usaha. Saya mulai kerja dengan orang dan kemudian punya usaha. Dan setelah itu masuk akademi kepolisian. Jadi nongkrongnya ya terbatas. Bukan anak nongkrong. Nggak nongkrong. Yeah. Bagus. Kalau bukan anak nongkrong biasanya bukan anak gosip. Ya. Nongkrong tuh kadang-kadang isinya gosip mulu, nggak perlu. Oh iya. Berarti Mas Novel remaja bersenang-senangnya ngapain kalau udah kerja dan udah usaha di SMA? Sebetulnya kerja itu menyenangkan karena kerja itu belajar. Kalau kita melihat orang kerja, apalagi masih sekolah ya, itu bekerja bagus sekali sebetulnya. Karena apa? Dia belajar mandiri, belajar tanggung jawab, belajar jujur, dan belajar komunikasi. Karena pasti berkomunikasi dengan banyak orang. Tapi Mas Novel, sekolah belajar, kerja belajar juga. Masa nggak ada happy-happynya? Apa kayak main bola gitu, main dampu, main benteng. Main benteng nggak dulu? Iya dong. Sama berarti kita satu angkatan Mas Ian. Kalau Mas benteng, main bola, main apa tuh? Kalau di Semarang dulu ada yang seperti main kejar-kejaran seperti Wilwo, orang bilang di Semarang. Wilwo itu istilahnya khas Semarang. Kalau Galaksin tau nggak? Galaksin Mas Novel. Galaksin ya? Nggak tahu ya? Nggak paham. Gobak sodor disebutnya. Gobak sodor ya? Gobak sodor. Ya, gobak itu sodor. Itu asik banget tuh. Iya betul. Wow, ternyata seangkatan tapi emang beda tongkrongan. Yang satu dari SMA nggak akan nongkrong, jadinya kan penyidik senior KPK. Sekarang saya nongkrong dulu kerja jadi pelawak. Nggak apa-apa juga. Lebih keren ya? Nggak juga. Tapi ya lebih tidak maut lah ancamannya kalau saya. Saya semaut-mautnya saya tuh orang tersinggung. Sebenarnya Mas Novel juga mungkin orang tersinggung ya. Semua yang terjadi sama Mas Novel, maksudnya penyerangan, itu mungkin karena tersinggung nggak sih awalnya gitu? Tersinggung atau mungkin nggak suka aja gitu. Ya kan ada rasa itu kan, ada rasa nggak suka sama apa yang Mas Novel lakukan, kurang lebih gitu kan? Iya pastinya begitu. Karena berantas korupsi itu sebetulnya nolong orang sebenarnya. Kenapa? Orang berbuat korupsi itu sebenarnya dia kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit akhlak. Dia berbuat korupsi, dia mencuri, itu perbuatan itu akan terus-menerus. Ada adiktif di sana. Yang akibatnya dia nggak bisa berhenti. Ditangkap, itu kita tolong biar nggak berbuat lagi. Tersinggung dia. Ya. Sama kayak gini nih Mas Novel. Dulu zamannya saya makan masih seleboran, masih sembarangan lah. Semuanya saya makan gitu. Karena saya memang suka makan kan. Selalu ada aja tuh di Instagram saya.
Mas Panji berhentilah makan ugal-ugalan, gaya hidup yang sehat. Terus sebenarnya dia lagi nolong saya. Iya. Tapi kelakuannya aja nyebelin, jadi saya apaan sih lu? Aneh-aneh aja gue pengen makan tamusu, emang kenapa usus sapi? Nah tapi kita sekarang ketemu dalam kondisi yang lebih santai kelihatannya. Terakhir kita ketemu malam-malam gelap, terus kayaknya mencekam bener. Kondisi gimana, Mas Novel secara umum deh, kesehatan secara umum? Secara umum sehat, baik, alhamdulillah. Kalau kondisi mata? Kalau mata memang mata saya sebelah kiri sekarang sejak bulan Februari kemarin tahun ini itu tidak bisa melihat sama sekali, buta permanen. Yang kanan masih stabil, bisa lihat tapi paling sekitar 40-50%. Saya lupa deh, itu sesuatu yang masih bisa ditolong nggak sih mata kirinya? Atau emang udah harus berdamai bahwa itu udah nggak bisa dipakai lagi mata kirinya? Tidak bisa lagi. Bahkan beberapa dokter menyarankan untuk diangkat bola mata, tapi itu kan hanya kepentingan estetika. Iya, tapi kan agak penting juga kan, enggak ya, buat Mas Novel. Kalau yang kanan? Sakit loh, karena sakit. Kalau yang kanan? Yang kanan seperti normal nampaknya, tapi memang problematikanya begitu banyak yang membuat untuk kembali pulih itu sulit sekali, atau beberapa dokter bahkan mengatakan tidak mungkin. Jadi yang kanan tuh lebih ke buram atau nggak bisa atau gimana Mas Novel? Problematikanya banyak sebenarnya karena korneanya luka carut, akibatnya pembuluh darah masuk intervensi ke dalam. Itu kan jaringan bening ya untuk melihat. Jadi menghalangi pandangan pembuluh darah yang masuk itu. Yang kedua, selaputnya yang tumbuh karena sebelumnya sobek karena cairan kimia, kemudian tumbuh dengan bergelombang. Gelombang itu membuat penglihatan sulit, menjadi kabur. Ditambah lagi ada bercak-bercak putih. Nah itu yang menjadi pandangan sulit. Jadi pandangan saya sensitif cahaya, terus yang kedua kabur. Jadi sebenarnya Mas Novel ngelihat saya juga agak susah ya? Sebetulnya saya lihat sosok. Iya. Hidungnya Mas Panji ada di sebelah mana saya nggak lihat. Tetap di posisi biasanya sih, nggak kemana-mana. Takutnya tapi kalau saya juga nggak enak kanan kiri. Nggak enak dilihat juga Mas Novel, nggak apa-apa. Iya. Kalau saya lihat saat ini, Mas Novel nih kelihatannya sudah nyaman sekali dengan kondisi di mana mata kirinya seperti itu. Jadi udah nggak merasa mesti nutupin. Paling kacamata itu juga kacamata untuk nutupin matanya dari mungkin debu atau cahaya terlalu keras atau gimana? Kacamata ini masih kacamata lama. Jadi kacamata ini kalau dilihat sebelah kiri saya ini ada lensanya plus 4. Sebelum permanen tidak bisa melihat, sempat ditolong oleh dokter selama 2 tahun saya masih bisa melihat, bisa membaca teks. Tapi dengan menggunakan kacamata lensa plus 4. Tapi jarak pandangnya biasa, tapi skup pandangannya lebih sempit, seperti lihat di teropong begitu. Kalau sekarang sama sekali nggak bisa. Tapi kacamata ini masih ada lensanya kalau dilihat. Jadi lebih ke kebiasaan? Karena belum diganti, masih pakai kacamata yang lama. Oh gitu, lucu juga ya. Berarti lensanya tiada fungsi berarti. Lensanya, buat apa aku di sini? Katakan saya. Yang terjadi sama Mas Novel adalah tentu ngeri ya, nakutin gitu. Dan sebenarnya kalau kita baca-baca ya, untuk Sobat Aksi sebenarnya banyak juga tuh, kawan Aksi, sebenarnya banyak juga tuh orang yang mengalami penyerangan air keras. Ada musisi, ada orang biasa, dasarnya beda-beda. Tapi itu mungkin akan membuat mereka jadi sedikit banyak trauma terhadap melakukan kegiatan yang saat itu sedang mereka lakukan ketika mereka diserang. Nah, Mas Novel kan pulang sholat subuh ya, dari masjid, jalan kaki. Saya ingat waktu terakhir kita ngobrol, Mas Novel sih bilang nggak ada perubahan sikap, tetap berangkat ke masjid pagi-pagi. Masih sama, sampai sekarang juga kayak gitu, nggak ada traumanya? Ya, alhamdulillah. Kalau awal mungkin ada lah, namanya saya manusia, selalu bisa begitu ya. Cuman sejak awal saya memang memahami bahwa saya bekerja itu akan sering diserang. Dan apalagi sebelum penyerangan air keras, saya juga udah sering menerima teror, ancaman, ditabrak beberapa kali, dan diikuti orang mau diserang dan lain-lain. Sehingga saya sudah mulai membiasakan diri untuk siap menghadapi, dan tadi sikapnya ketika saya diserang air keras, saya bisa dengan sabar mengatakan bahwa saya maafkan pelaku, terus saya menerima apapun yang terjadi kepada diri saya. Kenapa? Padahal saat itu saya mengira 2 mata buta. Muka hancur karena air keras, karena luka bakarnya masih terlihat lah waktu itu. Itu saya katakan demikian.
Karena saya ingin ke depan setelah proses penyembuhan, proses pengobatan, saya ingin punya semangat tetap untuk berjuang. Dan saya juga ingin mengajak kawan-kawan yang punya kesempatan atau peluang dan waktu untuk bisa berjuang, tetap harus semangat dan tidak boleh takut. Oleh karena itu saya harus menyiapkan hal demikian. Itu ngomong-ngomong soal sudah memaafkan pelaku, kalau saya baca beritanya kan katanya pelaku juga sudah minta maaf ke Mas Novel. Itu benar nggak sih? Enggak pernah. Ngomongnya doang aja ya? Saya pernah kepada penyidik minta bertemu, tapi penyidik nggak izinkan. Memang kan orang bertanya, kenapa kok saya nggak bertemu? Saya mau minta bertemu bahkan. Saya ingin tahu apakah betul. Bahkan di sidang, saya ingin lihat langsung, tapi ternyata justru malah terdakwanya nggak dihadirkan di sidang, malah dengan vikon. Biasanya kalau sidang itu yang dilindungi itu adalah saksi, saksinya vikon, terdakwanya hadir. Ini kebalik ya. Apa yang terjadi kira-kira Mas Novel Baswedan? Wah, susah diprediksi. Tapi walaupun begitu memang aneh lah. Kejanggalan yang terlalu nyolok, terlalu terang-terangan dan seperti kita lihat di publikasi, karena setiap kejanggalan kami publikasikan. Itu menunjukkan bahwa memang ada kekuatan yang dibalik dari penjarakan saya. Kita udah masuk ke sidang nih. Iya. Kemarin itu kan yang bikin rame sejagat Indonesia adalah bahwa jaksanya menuntut 1 tahun. Terus jaksanya bilang tuntutan primer ya? Apa sih istilahnya? Iya. Tuntutan primer subsidiar. Itu tidak terbuktikan karena kemukanya itu nggak sengaja karena niatnya ke badan. Dan hal-hal lucu lainnya. Mas Novel tentu ngikutin. Reaksi pertamanya apa waktu itu? Sebenarnya gini. Atau Mas Novel ada di situ? Enggak. Oh, enggak ada ya? Saya itu sampai-sampai ketika melihat kejanggalannya terlalu vulgar, terlalu nyolok, pengen lihat sidangnya juga nggak ada kepinginan karena ini ngaco gitu. Sejak awal proses saya sudah berupaya berpikir positif, saya berikan masukan dan bukti-bukti saya berikan. Tapi ternyata bergeming itu. Kemudian ketika tuntutan dibacakan dan alasannya seperti itu, sebagai manusia saya kaget. Ini keterlaluan. Ini ngolok-ngolok. Dan saya pikir di satu sisi juga saya melihat bahwa ini justru akan melukai rasa keadilan di masyarakat. Ini saya yakin orang akan marah. Siapapun. Kalaupun terjadi bukan terhadap diri saya juga akan marah gitu. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa itu adalah air keras dan dengan menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelakunya bukan cuma 2 orang dan orang ini melakukan dengan persiapan, itu tidak diakomodir sebagai fakta. Padahal saksi-saksi disumpah, terdakwa tidak. Ini kan janggalnya kebangetan gitu. Iya, betul sekali. Nggak pernah ada ngobrolnya dengan penuntut, jaksa penuntut? Sering. Saya membuka komunikasi dengan jaksa penuntut, bahkan jaksa penuntut apabila menghadirkan saksi yang dekat dengan rumah saya, kontak dengan saya, komunikasi. Terus pasca tuntutan itu diberikan sama jaksa penuntut, sempat ada diskusi lagi? Mungkin malu barangkali ya. Belum. Nggak, atau dari Mas Novel juga nggak menghubungi? Saya nggak. Halo bro, gue habis denger nih kemarin tuntutan lo. Nggak ya? Saya berpikir begitu. Saya mau menghubungi, cuman saya pikir, dia pasti begitu saya hubungi, pasti dia bilang, saya minta maaf ya. Pasti akan bilang begitu. Iya, ini benar-benar. Karena ketika tadi Mas Novel bilang orang-orang akan marah, nyatanya memang betul. Ya. Membingungkan sekali untuk masyarakat gitu. Biasanya kan asumsinya, tapi saya juga bukan ahli hukum ya. Dan saya bukan ahli hukum Indonesia. Betul. Kayaknya wawasan saya tentang hukum lebih banyak saya dapat dari film A Few Good Men tuh, Tom Cruise tuh, Jack Nicholson. Itu juga kan Amerika ya. Jadi tapi maksudnya jaksa penuntut tuh harusnya, bukan harusnya ya, diekspektasikan memberi tuntutan seberatnya gitu. Betul. Terus udah gitu dengan pernyataan yang lebih kelihatan pro terhadap korban ketimbang terhadap terdakwa gitu. Benar. Saya pernah hadir di acara konvensi PBB soal anti korupsi. Saya bicara dengan agen-agen di banyak negara. Mereka itu cerita loh, kalau ada agen mereka itu diserang, itu negara turun dengan kekuatan penuh
untuk membela dan mengejar pelakunya sampai tuntas. Nah, ini menarik nih. Definisi negara turun dengan kekuatan penuh itu seperti apa? Supaya kita jadi bisa ngegambarin sebenarnya pengennya tuh negara tuh kayak gimana sih dalam kondisi seperti ini? Ya, memang gini. Negara tentunya mempunyai awak ya. Bidang-bidang yang yang mengurus di masing-masing urusan. Urusan penegakan hukum itu ada beberapa penegak hukum yang memang punya tanggung jawab di masing-masing bidangnya. Kalau di sini kan kepolisian ya, kalau tidak pidana umum. Di banyak negara juga sama. Ada beberapa sedikit perbedaan, tapi secara umum sama. Contohnya di Amerika, ketika ada orang aparatur yang bekerja diserang, itu FBI akan turun dengan kekuatan penuh dan dikejar dengan segala effortnya, dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ternyata di negara-negara yang selevel dengan Indonesia seperti Malaysia dan contohnya Filipina dan lain-lain, mereka melakukan hal yang sama. Kalau ada aparatur yang diserang, dia melihat suatu hal yaitu serius dan dia akan lakukan tindakan dengan sungguh-sungguh dengan kekuatan penuh serius. Orang akan takut. Poin pentingnya itu. Sehingga ke depan orang menyerang aparatur nggak berani. Kebetulan di Indonesia, terutama di KPK ya, saya diserang sudah beberapa kali. Ini yang paling parah. Pegawai KPK diserang udah banyak. Dan semuanya tidak ada yang diusut. Adapun saya diusut, pola kasus yang menyerang saya ini diusut, tapi banyak kejanggalan dan saya kira orang akan melihat ini mencederai rasa keadilan. Poin pentingnya adalah kalau begini ada dua resiko besar. Resiko besarnya adalah para pelaku atau potensi orang yang akan jadi pelaku akan termotivasi untuk berbuat. Karena biasanya kalau berbuat jahat begitu dapat bayaran biasanya. Yang kedua, orang-orang yang potensi menjadi target itu akan menjadi lebih takut. Kenapa? Nggak terlindungi. Ya ini berbahaya. Tapi oleh karena itu saya tetap akan mengatakan bahwa kita nggak boleh takut. Kalau kita takut, sulit kita kemudian bisa untuk berjuang dengan sungguh-sungguh. Tapi rasanya juga semua yang ada di KPK ya, penyidik ataupun tidak, termasuk nih teman-teman kamera person, mungkin juga udah merasa bahwa gue ada di sebuah lembaga yang faktor resikonya tinggi. Jadi di level apapun ketika udah kerja di lembaga ini pasti dibutuhkan keberanian pada level tertentu. Nah, makanya tadinya saya mau nanya, kalau udah ngelihat kasusnya kayak gini, orang biasa sih akan malas kerja ya. Iya. Tapi kan saya bisa asumsikan Mas Novel dan teman-teman nggak gitu. Iya, memang begini. Manusiawi sekali ketika yang Mas Panji bilang, orang akan kemudian, udah deh, terserah deh kalau begitu gitu kan. Tapi kembali lagi, ketika kita melihat dari tadi resiko tinggi itu sebetulnya relatif dan banyak faktor-faktor di luar. Kalau orang yang menyerang itu dilakukan penegakan hukum dengan segera, dengan tuntas, dengan benar, orang akan takut dan resiko itu menjadi lebih kecil. Begitu juga dengan kitanya, ketika kita bisa bekerja dengan sedemikian rupa, tegas, efektif, dan lain-lain, itu orang tidak akan berani melakukan tindakan ini. Nah, faktor-faktor yang sekarang terjadi ini sebaliknya. Oleh karena itu, saya dan banyak kawan-kawan, saya kira masyarakat Indonesia juga, di banyak lapisan melakukan perlawanan atau protes kritis dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu sangat baik. Kenapa? Itu untuk memperbaiki masalah resiko tadi. Sehingga kita harapkan ke depan resikonya tidak semakin tinggi, itu Mas Panji. Ya. Tapi kemudian kalau udah seperti ini keadaannya, dari Mas Novel sendiri, apakah ada tindakan tertentu yang pengen diambil, semacam protes, atau mungkin dari KPK sendiri ada pernyataan sikap tertentu? Sebetulnya kejanggalan ini di masing-masing tahapan sudah kita protes. Sudah kita protes, kita kritisi dengan serius dan lugas. Tapi tetap dablek, orang Jawa bilang ngeyel gitu. Saya juga nggak ngerti lagi. Secara formal, saya sebagai korban itu tidak punya jalan untuk melakukan upaya. Contohnya, bagaimana kalau rasanya putusannya tidak sesuai dengan keadilan? Bisa banding? Nah bisa, saya korban. Sudah diwakili sama jaksa penuntut. Nah, hal ini yang kemudian menjadi permasalahan. Tapi kembali lagi, seandainya pun serangan kepada saya ini kemudian tidak dituntaskan, ditangani dengan masalah yang saya sering katakan ini wajah hukum yang compang-camping begitu ya. Oke, saya biarkan. Bagaimana kalau sekarang ini dijadikan titik tolak bahwa
Dengan adanya permasalahan ini menunjukkan ada orang yang bermain di balik itu. Oleh karena itu, serangan kepada orang-orang KPK lainnya yang belum diungkap, ayo itu diungkap. Kan artinya permintaan saya logis ya, bukan mengada-ngada. Ya, artinya karena waktu terakhir kali kita ngobrol, Mas, untuk kebutuhan YouTube saya waktu itu, Mas Novel bilang kalau misalnya publik ngerasa saya ini ngomong seperti ini cuma untuk kebutuhan saya, ya udah nggak usah ngurus kasus saya, tapi yang lain diurus juga. Masalahnya yang lain nggak diurus juga. Betul. Saya juga enggak. Nah, terus gimana? Saya mungkin udah di level seperti ini gitu. Makanya saya ingat Munir waktu itu sedang melakukan penyelidikan untuk kasus HAM terus meninggal. Terus sampai sekarang kasusnya nggak selesai. Yang meninggal kasusnya nggak selesai. Yang hidup kemudian kena dampak secara fisik permanen nggak selesai. Nah, terus kita punya harapan apa gitu kan? Akhirnya orang mau bersikap untuk mendukung Mas Novel pun kemudian kena sindir atau kena serang seperti mungkin yang terjadi sama teman kita Bintang Emon kemarin. Mas Novel sempat ketemu sama Bintang Emon? Saya komunikasi belakangan setelah Bintang Emon diserang oleh kelompok orang-orang tertentu, saya komunikasi. Orangnya sih santai banget sih. Dia masih muda tapi punya kematangan yang mengagumkan sih. Mungkin anak-anak lain seumuran dia akan goyang ketika digituin. Tapi dia biasa aja. Malah dia kemudian ke rumah sakit terus tes terus bilang mana nih coba ngebuktiin kalau emang gue narkoba, ternyata enggak gitu. Tapi kan di luar kan karena kita nggak tahu dan mungkin nggak akan pernah tahu beneran siapa yang ngelakuin, motivasinya apa, kita nggak akan pernah tahu. Tapi bahwa ada orang pengen bercanda aja atas kasus ini, bercanda aja. Maksudnya Bintang Emon kan pelawak gitu. Mendapatkan serangan rasanya aneh juga ya. Karena saya ingat akun yang dipakai untuk nyerang Bintang Emon, pas saya lihat ke bawah, dia banyak jelek-jelekin Mas Novel juga, ngomongin kasus-kasus lama. Jadi udah mah diserang secara fisik, diserang secara mental juga, Mas Novel dikait-kaitin ke kasus-kasus lamanya. Apakah ini membuat bekerjanya jadi rumit? Maksudnya di KPK ya? Udah terlalu sering sebetulnya diolok-olok, bahkan sampai kebal. Oh gitu ya? Sampai saya bilang, udah deh ngolok-ngolok, lo nyetor pahala ke gue kok gitu kan. Lo ngambil dosa gue kok, nggak ada masalah. Cuman ini bukan sekedar itu. Kita lihat loh, tuntutan yang disampaikan oleh penuntut di persidangan itu bukan hanya masalah 1 tahun, tuntutannya bukan sekedar itu. Justru seperti tanda kutip ngolok-ngolok saya juga. Coba kalau dikatakan bahwa yang disiram air aki, berarti kan seolah-olah saya pura-pura sakit. Dikatakan bahwa pelakunya cuma 2 orang, seolah-olah saya bohong bahwa saksinya, bahwa banyak orang, ada foto orang di depan rumah, dan yang memoto tetangga-tetangga saya. Seolah-olah saya bersama tetangga-tetangga saya telah membuat kreasi cerita yang bohong. Kan saya kira keterlaluan. Ketika dikatakan bahwa seolah-olah itu tidak sengaja, motifnya pribadi, seolah-olah memang saya itu tidak pernah punya peran untuk berbuat berantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Ini kan sebetulnya olok-olok semua. Kalau seumpama olok-olok itu punya dasar, punya bukti, punya landasan pengetahuan, itu masih agak lumayan lah. Ini enggak sama sekali. Bahkan bukan cuma itu. Saya itu dituduh, dikatakan bahwa saya itu pelaku penganiayaan atau pembunuhan di kasus Bengkulu. Padahal saya dikriminalisasi. Kata-kata dikriminalisasi itu disampaikan oleh salah seorang perwira Polri yang menyampaikan ke saya. Dan kemudian 2015 karena proses itu dilakukan dengan lebih jauh lagi untuk menyerang saya, maka saya meminta ombudsman melakukan pemeriksaan. Hasilnya jelas ombudsman mengatakan bahwa alat bukti yang digunakan rekayasa dan manipulasi. Rekomendasi ombudsman mengatakan oknum-oknum yang membuat rekayasa, membuat surat palsu, bukti palsu, dan lain-lain agar diusut. Harusnya kan sekarang ketika ada orang menjadi korban kriminalisasi, ada pelaku yang melakukan itu, mana yang harusnya dipermasalahkan? Masa korbannya mau dipermasalahkan dengan bukti palsu? Ini kan yang saya bilang tadi, olok-oloknya sudah kebangetan dan dibungkus dengan seolah-olah kepentingan hukum dan lain-lain. Tapi ini cenderung terjadi dalam banyak kasus ya, masalah korban selalu dipersulit dan diolok-olok, bahkan ini terjadi di banyak kasus dan jadi penyakit umum ya. Kayak yang duluan muncul di kepala saya kayak kasus pemerkosaan aja, biasanya yang disalahin kan perempuan, salah sendiri baju kayak gitu lah, aneh-aneh banget. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ini kan tolong dikoreksi kalau saya salah ya karena saya nggak ngerti urutannya.
tuntutan diberikan sama jaksa, kemudian mungkin nggak hakim menjatuhkan hukuman di atas tuntutan jaksa, mungkin juga ya? Mungkin. Oke. Itu istilahnya dalam hukum adalah ultra petitum. Itu sangat mungkin. Tapi masalahnya adalah bagaimana itu bisa dianggap sebagai solusi atau menyelesaikan permasalahan ketika fakta-fakta yang dibangun deviasinya begitu jauh. Justru saya kalau melihat begini, dengan pola begitu sangat logis ketika orang mengatakan bahwa atau menduga bahwa ini ada upaya untuk menutupi pelaku yang sebenarnya. Ini untuk menutupi seolah-olah pelakunya hanya 2 orang itu dan motifnya adalah pribadi. Ini seolah-olah pelakunya adalah orang suruhan sehingga diupayakan akan vonisnya ringan. Itu sangat logis gitu. Tapi ketika proses itu semua berjalan dengan deviasi yang sangat jauh dan kemudian bukti deviasi itu dengan cara tidak memanggil saksi kunci, bukti-bukti dihilangkan dan lain-lain dan tidak diperiksa. Kemudian bagaimana dengan vonisnya? Makanya saya katakan kalau memang sudah terlanjur dibuat mengada-ngada dan atau mungkin jaksa tidak yakin bahwa dia pelakunya, lebih bagus dibebaskan karena peradilan harus berdasarkan bukti dan berlaku objektif. Wow. Sampai Mas Novel bilang mendingan lu bebasin aja sekalian. Betul. Karena kita nggak boleh loh kalau seumpama. Jadi gini, di Amerika dan itu azasnya itu digunakan oleh kebanyakan negara dalam hukum pidana. Beyond reasonable doubt standar bukti di atas keraguan-raguan. Ragu-ragu harus dibebaskan. Ini menarik karena kita ingat juga pernyataan pelaku ya, 2 pelaku tersebut itu memang dari merekanya nih, dari 2 pelakunya itu memang pengen ngasih kesan bahwa nggak ada kok, gue nggak disuruh siapa-siapa, nggak ada orang ngomong sama gue, ini karena gue sebel aja sama Novel Baswedan, sehingga pernyataan itu mencoba membuat publik ketutup kepalanya dalam menyadari bahwa ini ada sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Dan kalau misalkan dari awalnya aja udah kayak gitu, Mas Novel bilang, udah deh ini mah, ini istilah saya ya, bukan istilah Mas Novel, tapi kurang lebihnya, udahlah ini mah bohong-bohongan dah. Ini lu kelarin dulu sidangnya, nanti kita ulang lagi dari nol gitu nggak sih? Iya. Untuk menuju yang beneran kita cari gitu. Harusnya begitu. Karena apa? Bukan sekedar mau membalas. Kan saya udah maafkan. Tidak ada masalah. Seandainya ini diungkap dengan benar-benar dan kemudian pelaku itu tidak dihukum, buat saya pribadi nggak ada masalah. Kenapa? Bagi saya yang penting ketika semua diungkap, orang-orang akan tahu pelaku-pelaku modelnya begini dan dia harusnya tidak berani berbuat lagi atau orang lain tidak berani berbuat lagi. Itu yang poin penting harusnya. Lalu kalau misalnya yang Mas Novel bilang terjadi, ya udah nih, udah bebasin aja sekalian, terus mereka bebas. Lalu langkah hukum yang kita akan lakukan kemudian apa sekarang? Apa yang akan membuatnya berbeda dengan langkah hukum yang sudah pernah terjadi? Begini, kalau fakta-faktanya janggal, bermasalah, bukti-buktinya banyak tidak diperiksa, dan kemudian dalam proses bebas, maka investigasinya dilakukan dari awal. Dan itu adalah hal yang paling baik. Tetapi kalau fakta-faktanya janggal, deviasinya terlalu jauh, terkesan rekayasa, ketika begitu dihukum, seolah-olah menutupi masalah di belakang ini semua. Dan lagi yang nggak boleh adalah orang terlepas dari dia mau apa tidak mau, sadar apa tidak sadar, kemudian karena sesuatu kesepakatan dihukum, itu nggak boleh. Itu kedolimin orang lain juga. Walaupun dianya sendiri menerima ya, tapi nggak boleh harusnya. Saya mau nanya deh, saya kayaknya nggak inget Pak Jokowi ada pernyataan apa terkait ini? Pak Jokowi itu mengatakan di hari pertama saya diserang, beliau mengutuk peristiwa itu. Betul. Terus diproses di tengah-tengah, beberapa kali Pak Jokowi mendesak agar segera ditemukan pelaku, diusut. Seingat saya 3 atau 4 kali beliau menyampaikan itu. Yang terakhir adalah beliau memberi waktu sampai sekitar 3 bulan atau berapa saya lupa. Hingga agar segera ditemukan pelaku. Memang gini, kita tahu atau saya tahu bahwa proses hukum itu terutama sudah masuk masa di vonis ya. Kalau melihat peradilan itu dari penyidikan sampai penuntutan itu eksekutif. Tapi kalau sudah hakim itu yudikatif. Sehingga presiden tidak mungkin intervensi ke ruang yudikatif. Dan itu tidak baik. Karena akan menjadi presiden buruk ke depan. Saya tidak meminta itu. Seandainya Pak Jokowi akan menyampaikan sesuatu ke
ke publik atau menunjukkan sikap yang jelas, beliau bisa saja membentuk tim pencari fakta untuk melihat apakah benar persidangannya ada persekongkolan. Ini sebenarnya sesuatu yang kita udah bahas waktu terakhir kali kita ketemu ya, tapi itu belum terjadi. Belum terjadi. Atau kalau ternyata beliau mempunyai kebijakan lain atau punya strategi lain, beliau juga bisa menyampaikan bahwa oke, yang ini udah terlanjur silahkan, nggak usah dibahas lagi gitu kan seandainya nih. Tapi serangan kepada orang-orang KPK yang terjadi selama ini dibikin tim pencari fakta usut. Hal ini baik sekali kalau disampaikan oleh Presiden. Kenapa? Tentunya orang akan melihat dan sejarah akan mencatat bahwa Presiden berpihak kepada pemberantasan korupsi. Itu menjadi poin penting sekali. Intinya gini sih, saya tuh percaya kita nggak bisa berharap ada perubahan kalau nggak sebelumnya menyadari ada kesalahan. Ya. Nah sebenarnya obrolan ini mengungkap ada banyak kesalahan yang terjadi dalam proses ini. Ya. Kita mesti tahu bahwa ini salah. Habis itu kita bisa menuntut ke arah yang benar. Jadi membantu mengedukasi masyarakat di mana aja letak kesalahan proses ini akan membantu kita untuk punya ekspektasi harusnya seperti apa. Ya. Saya rasa itu setidaknya langkah awal yang baik dan Benar. kalau bisa sih sebanyak-banyaknya masyarakat tahu. Nah, ini ada pertanyaan penutup. Mungkin ini bukan cuma untuk Mas Novel, tapi mewakili teman-teman juga. Dengan semua yang terjadi, mungkin nggak sih ada rasa sesal gitu? Begini. Oh gitu, gue jadi pengamat sepak bola Liga Inggris aja gitu misalnya kata. Saya pribadi saya tidak pernah menyesal sedikit pun, tidak pernah. Karena yang terjadi kepada saya adalah suatu takdir Allah dan itu pasti baik. Sehingga saya nggak pernah berpikir bahwa itu satu hal yang nyesal. Yang kedua adalah berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara itu suatu hal yang baik. Seandainya kita berbuat itu pun mendapat keburukan, nggak usah khawatir. Tadi kembali seperti yang saya katakan di awal. Dan agar berjuang itu tetap bersemangat, orientasinya jangan hasil. Kalau kita orientasinya hasil, saya pastikan deh, atau saya hampir pastikan lah ya, putus asa dan kemudian jengkel, marah dengan keadaan. Tapi kita orientasinya proses, orientasinya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita lakukan sekali, tidak bisa, tidak apa-apa, ulangi lagi. 2 kali, terus berbuat terbaik, terus berbuat kritis, berbuat untuk kepentingan bangsa, terus menerus, nggak usah khawatir dan nggak usah risau, karena setiap apa yang kita lakukan itu, sekalipun hasilnya belum bagus, pasti minimal dapat pahala lah, atau setidak-tidaknya mendidik karakter kita untuk kritis, peduli dengan orang lain, jujur, disiplin, dan membuat kita semakin matang. Itu keuntungan juga kan? Iya. Mas Novel, jaga terus kesehatannya, maksudnya di luar kondisi matanya tentunya. Semoga bisa terus cerita, bisa terus ngomong seperti ini. Terakhir kali kita ketemu, saya ingat saya pernah bilang bahwa every movement needs a face. Dan mungkin untuk saat ini, entah Mas Novel bersedia atau tidak, tapi kami merasa bahwa wajah perlawanan korupsi adalah Mas Novel. Dan dengan kondisi matanya, kita bisa melihat bahwa ternyata wajah perlawanan terhadap korupsi ini sekarang lagi terluka. Dan secara simbolik itu mungkin menggambarkan perjuangan kita terhadap korupsi. Terima kasih banyak. Sekali lagi Mas Novel udah ngobrol-ngobrol. Kalau lagi butuh dipicu semangat, coba stand up saya deh, dinikmatin. Saya lumayan loh. Seru ya. Agak menyinggung kadang-kadang, tapi kan kalau Mas Novel kan berhati besar, jadi nggak akan tersinggung saya rasa. Atau lagu rap saya loh, nggak laku tapi lumayan bikin goyang. Kenapa pada ketahuan yang ada seru di sini? Ya? Demikianlah bincang kanal kali ini. Anda dapat menyimak perbincangan ini melalui channel YouTube Kanal KPK serta web kanal.kpk.go.id. Saya Panji Pragiwaksono, salam anti korupsi.